Kayaknya tuh pernah menang ikut pameran kerokan di Ceko. Di Ceko tahun 2024. Kalian pernah pacaran nggak? Pernah. Belum. Kalau yang single berarti nggak ngerti lah ya. Enggak juga. Mungkin banyak orang yang takut masuk seniman kayak tadi benar tadi. Dan nggak ada duitnya dan modelannya gini. Gimana sih kakak meyakini orang-orang itu bahwa meyakini orang-orang yang punya perspektif itu bahwa seniman tuh nggak gitu loh. Lihat diri kakak aja. Kamu, ya. Karena kamu cukup ngomong doang tuh cuma gitu. Oh iya. Action speak louder than words gitu. Jadi ketika orang kan kadang bahkan kakak tuh pas ketika awal jadi seniman banyak banget diskriminasi gitu. Dan banyak banget orang-orang yang kayak ngapain lu jadi seniman? Maksudnya lu bego ya gitu. Sorry ya. Atau misalkan ngapain lu jadi seniman dan bahkan dikonfrontasi sama orang-orang yang juga FSD kasarnya. Yeah. Karena sesama FSD pun DKV kan paling diminati kan, dan paling tidak diminati itu seni rupa sebenarnya. Dan bahkan orang tua aku sendiri juga mempertanyakan kayak kita kan kayak lukisan-lukisan di Braga lebih jago lagi malahan kan. Lebih bagus gitu kamarnya. Kayak terus kamu ngapain masuk ini kan kerjanya cuma gini doang gitu. Tapi kakak nggak mau ngejudge gitu karena mereka sometimes berkata gitu karena mereka nggak tahu aja. Wow, iya. Karena mereka nggak tahu aja medan seninya, prospeknya, karena mereka belum terjun dan mungkin edukasi seni di Indonesia itu belum terlalu luas gitu. Iya. Kayak misalkan sama halnya kayak psikologi aja gitu. Pada di zamannya saat Sigmund Freud dan Carl Jung membuat psikoanalisa, kan itu kan bagian dari kedokteran kan sebenarnya kan. Yes. Dan mereka melihat apaan sih psikologi kayak nggak guna gitu. Maksudnya buat apa gitu. Dan bahkan mungkin di zaman-zaman baby boomer atau mungkin zaman orang tua kita bahkan kata stres aja baru dikenalin di zamannya mereka. Dan apaan gitu mental health apa itu apa gitu kan, maksudnya buat apa gitu. Tapi seiring berkembangan zamannya kita malah makin lebih aware bahwa mental health itu penting. Nah kenapa? Karena sudah sebar edukasinya. Jadi ya kakak gak masalah sih kalau misalkan orang-orang kayak masih berpikir seni itu jelek atau apa, ya this is my life gitu. Dan kalau misalkan kamu pengen kasarnya membuktikan bahwa seni itu nggak guna, ya coba aja kamu kenapa pakai outfit begini gitu. Itu kan bagaimana kamu ingin merepresentasikan diri kamu. Wow. Kok kalau misalkan kamu bilang seni nggak guna, kenapa dunia itu ada warna? Wow. Kenapa Tuhan ciptakan awan tuh bisa berubah setiap hari gitu. Tanaman ia desain, ia ciptakan beda-beda, yang bahkan cuma sehari hidup terus mati lagi. Kenapa coba? Kalau misalkan memang seni itu tidak sepenting itu, kenapa dia masih eksis gitu? Wow. Ya sederhananya gitu sih. Nah jadi kita tuh aku lagi ngobrol sama dua orang seni. Menurut Cece sendiri, seniman itu kayak gimana? Dilemparin ke aku ya? Iya dong. Aku pengen tahu perspektifnya. Jujur seni itu dulu menurut aku abstrak. Karena apa aja bisa dibilang seni menurut aku. Iya. Karena dulu aku fun fact yang aku bilang kalau aku tuh sukanya bikin kue gini-gini. Aku kenal seni tuh dulu di kue. Aku suka nonton YouTube. Aku kayak kue sesimpel kue ulang tahun tuh beda-beda banget bentuknya. Dan aku bisa nge-explore lebih lagi. Aku ada kue coklat pakai buttercreamnya warna pink, terus dihiasin pakai kupu-kupu. Dan aku bikin, aku mau tambahin pakai warna biru Nah itu seni kan secara nggak langsung. Apa yang menurut aku indah yang gak make sense, tapi menurut aku bagus loh. Gitu, aku belajar seni tuh dari imajinasi aku yang aku tuangkan, yang aku realistikan. Itu menurut aku seni. Kayak orang-orang yang bisa, aku tuh kadang suka mikir kan, orang-orang tuh ngegambar kayak gitu tuh, kok apalagi seni abstrak ya, itu kayak gimana caranya kamu kepikiran kalau itu tuh seni, padahal itu tinggal gini, terus jadi aja. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu loh. Cuma setiap orang semua orang punya seni, semua orang kreatif, tapi punya rasanya sendiri. Seni abstraksi menurut gue. Percaya nggak gue juga seni? Percaya.
Oke, I'm a apa jadi aku ya? masterpiece gitu ya. Bagi aku seni itu adalah cinta. Ya. Ya, kenapa? Karena cerita dari aku ya. Oke. Aku tuh dari background dari keluarga yang benar-benar gak oke lah. Saking gak okenya, jadi aku tuh takut banget sama yang namanya berpendapat. Even di sekolah pun kayak anak-anak 2 tambah 2 ada berapa? Gua tahu tapi nggak berani. Jadi nggak berani menuangkan diri sendiri karena emang dari keluarganya deh kayak gitu lah ya. Sampai akhirnya singkat cerita, gua tuh mau masuk pelayanan yang sebenarnya keren aja. Itu fotografer. Nah, akhirnya gue cuman ikut foto-foto doang, kadang cuman foto-foto doang, cuman belajar sesuatu. Nah, kenapa aku bilang bahwa seni itu adalah cinta menurut aku? Karena kita tuh benar kayak tadi Cece, berpikir bebas. Jadi kayak kalau ini ada momen yang indah, gue nggak bisa menuangkan rasa cintaku, tapi aku bisa menuangkan rasa cintanya ke foto gitu. Bahwa ini adalah momen, gitu. Bahwa lihat orang, misalnya contoh ya, ada orang foto bagus, misalnya gue di Braga gitu ya, luar biasa, gue lagi hunting lah ya namanya ya. Wah, ini tuh bagus banget nih, buat jadi momen banget. Nah itu gue menuangkan rasa cinta gue di situ gitu. Nah gitu. Jadi karena gue nggak bisa ngeruangin rasa cinta gue ke orang-orang karena gue punya gitu, gue bisa meruangkan rasa cinta ke hal yang gue cintai nih. Sampai akhirnya itu merubah hidup aku juga gitu. Gitu aku seni. Menginspirasikan diri aku juga. Nah tuh makanya join fotografer. Enggak juga. Nah tapi dari keluarga sendiri pernah nggak sih kayak gitu di kayak tadi ceritanya tadi di keluarga sendiri kayak mama sendiri tadi bilang apa sih itu kok masuk gini-gini pernah nggak sih nggak didukung bang atau disalah mengerti? Justru dari awal nggak didukung sih. Malah apa ya, karena kan proses apalagi bikin nirmana ya, kalau misalnya pas TPB atau tingkat pertama itu kan sangat meticulous dan sangat makan waktu. Sometimes apalagi di generasi sekarang yang kita gampang serba instan gitu ya. Jadi kayak ngapain kita pakai proses yang manual, ngapain kita ngelewatin proses yang lama. Oh iya. Gitu. Ngapain kita, maksudnya kan udah ada yang instan, udah ada yang lebih oke, lebih cepat gitu. Kenapa pakai cara yang lebih lama? Dan ada kalanya ya sometimes ya I do my own funding untuk karya-karya aku. Ya aku nggak mau minta gitu. Dan ya sering banget ditanyain hampir ya setiap hari lah gitu. Ngapain ngerjain ini tugas apa. Tapi ya aku pengen ngomong kayak gimana pun sebenarnya kan mereka nanya itu kan karena khawatir gitu kan. Iya. Karena khawatir kayak nanti anak gue jadi apa ya? Bisa hidup nggak ya? Bisa survive nggak ya? Jadi ya aku memaknainya lebih kalau misalnya orang tua ya, atau aku lebih maknainya kayak they care for me. Dan karena percuma juga kalau misalnya kita ngomong doang, kita bisa ngomong babi-bibo apa, tapi buktiin aja. Makanya prestasi-prestasi yang kakak lakukan ini ya itu sebenarnya buat diri aku sendiri juga, dan maksudnya panggilan, tapi secara tidak langsung itu tuh kayak membuktikan ke orang-orang yang mungkin pernah ngejatuhin kakak, atau misalnya ngebully, atau misalkan kayak orang tua kakak sendiri bahkan kayak nggak mendukung atau nggak setuju. Jadi terbuka gitu bahwa seni itu luas loh. Dan bahkan kakak bisa dapat posisi sekarang. Ya, kalau misalnya kakak nggak masuk seni lupa nggak bakal di sini. Wow. Betul. Terus sekarang gimana? Sekarang they fully support me. Wow. See, people can change, right? Yes. Orang bisa berubah ketika tadi ya kamu buktiin, dan kakak sekarang financially independent gitu dengan diri kakak sebagai seniman. Dan bahkan misalkan uang kuliah pun ya dapat beasiswa apa. Jadi ya tidak memberatkan keluarga lah, bahkan malah jadinya ngebantu dengan karir kakak sebagai seniman yang orang pikir kayak mana bisa ngasilin duit gitu. Iya. Betul. Tapi buktinya bisa. Wow, kita harus ada pembuktian yang tunjukkan. Karena masih stereotype orang tua Indonesia ya, yang sukses tuh dokter, PNS, wah. betul, mat, IPA, fisika, biologi. Ngerti sih. Tapi kan jelas ini ada nggak sih satu aja pengalaman pribadi sama Tuhan gitu yang paling berkesan banget? Berkesan banget. Apa ya? Saya banyak soalnya. Ya banyak sih, tapi satu aja deh. Di bidang mungkin kalau panggilan kali ya. Tuhan tuh yang benar-benar ngomong ke Kak Angela langsung. Oh ini loh Kak, ini loh Angel, gini.
Aku juga pernah loh dapat momen yang berkesan sama Tuhan tuh waktu ya sebenarnya tetap di sini juga sih. Kayak gue tuh gini ceritanya ya. Jadi gue tuh punya satu komsel. Satunya gue punya home leader namanya Cilingling, Hai Cilingling. Nah gitu Cilingling itu kita gue tuh jarang komsel. Komselnya itu waktu ada fellowship doang gitu, ibadah aja jarang gitu, suka kabur. Dan akhirnya momen itu tuh ada 4 teman gue itu tuh suka aktif banget di komsel. Tapi akhirnya waktu itu undergo itu ada acara undergo, si 4-nya ini tuh gue ajak mabok. Di undergo loh. Itu di undergo. Gue tahu nih ceritanya. Iya tahu ya, di undergo ya. Dan akhirnya kita ketahuan ke Sir William. Kita dimarahin gini. Dan akhirnya gue bilang ke mereka tuh sebenarnya orang-orang baik. Jangan dengar khotbahnya, pasti disindir kita. Jangan, padahal kita nggak tahu nyindir atau enggak. Jangan khotbahnya karena waktu itu. Dan akhirnya berhari-hari udah nggak usah komsel, lu nggak malu itu gitu kan. Sampai akhirnya gue tuh udah mengubah pola pikir mereka gitu bahwa lu tuh udah nggak layak lagi. Udah jangan komsel-komselan. Kita tuh udah dipandang sebelah mata. Padahal gue nggak tahu, asumsikan. Dan akhirnya tapi yang bagusnya tuh harusnya ya, kalau aku jadi Cilingling ya. Gelo banget nih si David nih. Lu ngubarin hal-hal yang udah gue bangun nih. Gila banget nih. Wah, harusnya banyak dengan hal-hal kasar harusnya. Tapi yang dia lakuin bagus banget. Di 2 minggu itu setelah saya undergo, dia ngechat aku. Fit komsel nggak? Wow. Fit ibadah nggak? Kadang gue nggak respon, kadang gue jawabnya pas hari Jumat gitu, pas hari Sabtu. Sorry tenggelam. Tapi berbulan-bulan dia masih kayak gitu. Sampai akhirnya pernah ada momen karena gue malu kali ya, dia aja gitu, dia tuh ngegojekin. Belum maksudnya gue butuh. Aduh Ci, aku nggak ada transportasi. Oh ya aku gojekin. Gojek datang, gue juga nggak antepin. Harusnya emosi nggak sih? Iya. Tapi minggu depannya dia tetap follow up. Wow. Sampai akhirnya gue datang dan singkat cerita, dianya udah ganti season, gue yang lanjutin dia. Wow. Jadi kayak Tuhan tuh beda banget, unik banget lah luar biasa. Itu pengalaman yang paling berkesan buat aku sama Tuhan tuh itu. Wow, kalau kalian jalan sendiri ada nggak yang paling berkesannya? Mungkin yang belum lama kali ya. Jadi waktu itu masih Desember sama Januari itu is winter in Czech Republic. Dan pernah nggak sih kalian kayak jadi homeless gitu? Iya. Homeless dalam arti secara fisik ya. Nggak punya rumah gitu. Aku pernah ngalamin itu. Dan maksudnya ketika itu tuh lagi winter apalagi kan. Jadi satu sisi perjalanan Isma itu tidak mudah, apalagi sebagai ketua, dan apalagi kan identitas kakak ya, misalkan perempuan, Cina, Kristen, cantik, yang notabene kalau orang cantik kan kayak bodoh lah gitu. Jadi kayak ini diskriminasi yang berlapis tuh kakak ngalamin, bahkan karena di teman-teman kakak sendiri yang Indonesia gitu. Terus di situ ya ada satu momen dimana aku merasa kayak, wah gue udah kayak zombie nih, kayak I don't know what I'm doing here. Dan dinginnya itu jadi bukan lagi dingin secara fisik saja, tapi sampai hati itu jadi dingin gitu. Kayak pernah nggak sih kalian ngerasa kayak jadi ngejalanin hidupnya kayak zombie aja gitu, kayak karena saking nggak tahu tujuannya, saking nggak tahu gue tuh ngapain sih gitu. Terus di satu momen ya kakak entah kenapa kakak ngerasa kayak nggak bisa nih, gue nggak bisa ikut kuliah karena gue nggak bisa dengerin apa-apa. Akhirnya memutuskan untuk cabut langsung ke Praha 3 jam naik kereta. Betul sama seorang eksil namanya Sung Siono atau Eyang Yono aku panggilnya. Dan di situ aku tuh merasakan rasanya kehangatan di tengah dinginnya Ceko gitu. Nggak cuma sama si Eyang Yono, tapi kakak tuh juga di support ya sama GBI Praha juga kebetulan. Jadi kakak juga pelayanan juga di sana. Pelayanan kami tuh nggak cuma pas Natalan di KBRI, tapi juga ngasih makan orang-orang homeless. Dan ketika ketika ngasih makan homeless, ketika bercengkrama, kakak rasa ini yang menyembuhkan kakak gitu, menyembuhkan semua rasa sakit aku, rasa kebencian, rasa feeling betrayed.
rasa sakit dan dingin yang menusuk hati itu tuh bisa sembuh gitu. Wow. Sampai hingga akhirnya bisa mengampuni orang gitu. Wow. Dan sederhana kayak tadi ya, kan kadang orang mikir ketika kita di posisi yang rendah kita nggak bisa bantu orang. Ketika kita di posisi yang tidak, bahkan kita perlu bantuan nih, kayak kita kadang mikir kayak, oh kita nggak bisa bantu orang nih karena gue butuh bantuan juga gitu. Tapi sebenarnya nggak juga. Ternyata Tuhan tuh ngajarin kakak bahwa justru di posisi yang kamu butuh bantuan, mungkin dengan bantuin orang lain tuh kamu bisa heal juga gitu. Wow. Dan dari situ ya kakak ngerasa bahwa ya aku nggak ninggalin kamu kok Jel gitu. Wow. Kayak lagunya siapa ya, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Lagi. Light in the Darkness. Dan Tuhan tuh kadang bekerja di balik layar. Nah itu kan sebelnya gitu ya. Wow. Kadang kita butuh kayak, Tuhan mana sih gitu. Yes, come on. Kayak Tuhan mana sih, kayak kenapa sih ini terjadi padaku. Iya. Yeah. Atau kadang menyalahkan orang lain, atau kayak kenapa gue dipertemukan orang ini gitu. Wow. Orang ini tuh yang nyakitin aku. Atau misalnya kenapa gue di posisi ini. Atau misalkan bahkan yang lebih menyebalkan lagi, Tuhan engkau memanggil aku di posisi ini, tapi kok rasanya aku kayak ditinggalkan Come gitu. on. Yes. Kok aku gak dibantu gitu. Ya. Tuhan di mana ketika di posisi aku terpanggil ini, Tuhan di mana gitu. Ya. Tapi ajaibnya gitu ya, ketika kita justru mempertanyakan, Tuhan itu sebenarnya lagi bekerja di balik layar nih. Wow. Mungkin dia malah lagi nge-shape orang-orang yang mungkin akan ngebantu kamu di masa depan gitu. Tapi kita kan yang kita lihat kan kita lihat yang ada di sekitar kita ya, kacau semuanya. Misalkan kebakaran ya kebakaran gitu. Tapi mungkin kita nggak tahu bahwa sebenarnya Tuhan lagi mendatangkan pertolongan gitu. Jadi justru makanya aku setiap kali kayak aku dapat musibah atau dapat kesulitan atau dapat hal yang sangat keras gitu ya terjadi dalam hidup aku selalu mindsetku gini, oke, berarti pertolongan Tuhan is on the way gitu. Wow. Every time. Wow. Lagi misalkan sial atau misalkan ada orang, karena semakin kita di atas kan semakin banyak orang yang pengen jatuhin kita ya. Betul. Dan ada aja gitu kan ketemu orang yang bisa iri, Iya. menjatuhkan apa. Tapi setiap kali misalkan terus kena sialnya gitu ya, atau musibah, ya God is on the way gitu. Wow. There's always a rainbow after the storm. Gitu sih. Wow. Jadi Tuhan tuh kayak iya bener ya. Iya. Tuhan tuh bekerja di belakang layar. Jadi kamu pernah punya ada cerita gitu kayak mirip-mirip gitu. Jadi kayak ada gue buka di Reels kayaknya waktu di Reels di Instagram. Jadi ada satu orang Yesus tuh ketok-ketok di pintunya. Yes. Yeah. Terus si orang itu bilang, bentar-bentar gue lagi nonton Netflix lah. Besoknya tuh ketok-ketok, bentar-bentar gue lagi kerja lah, gue lagi sibuk. Ketok-ketok lagi, bentar-bentar gue lagi sibuk dengan dunia gue sendiri. Dan akhirnya waktu dia lagi sendirian gitu, lagi udahlah kosong lah, kok gak ada yang ngetok-ngetok. Waktu dia buka pintunya, gak ada lagi yang ngetok-ngetok. Tapi ternyata orang itu ada di dalam. Tuh kayak luar biasa banget ya. Yesus ternyata ada di dalam. Dan itu yang membuat bener sih Tuhan itu kayak bekerja di belakang layar. Bahkan dia tuh nungguin gue loh. Itu kayak bener-bener banget. Tapi ada satu yang mungkin aku masih pertanyakan lah ya. Kan itu kayak ceritanya di Ceko kan, yang tadi. Berarti waktu lagi kerokan kan. Nah, kerokan tuh ceritanya apa sih? Ya. Jadi tadi ya berasal dari aku tuh bikin pameran itu tuh oke lah, mungkin manfaatnya secara delegasi kultural, jadi pengenalan tentang Indonesia. Tapi sebenarnya kalau dari lubuk hati terdalam lebih ke karena aku pengen sembuh gitu. Wow. Aku tuh pengen sembuh gitu. Wow. Jadi aku merasa ketika aku bikin pameran itu, aku akan kasarnya udahlah, aku tutup mata akan semua rasa sakit yang orang pernah lakuin ke aku di situ. Dengan pameran itu aku pengen sembuh. Dan aku waktu itu lucunya tuh kangen kerokan. Aku kayak masuk angin karena winter kan, dan biasa kan kerokan gitu. Oh, udah Indonesia. Iya, Oh, lebih ke kangen. Asia. Awalnya tuh lebih ke kangen kerokan awalnya. Tapi ketika nggak tahu apa ya, ketika aku berpikir, ketika aku merenung, kerokan itu kan sakit ya. Ya. Tapi dia menyembuhkan. Wow. Sakit tapi menyembuhkan. Jadi aku tuh memaknai bahwa ya tadi rasa sakit itu, semua itu oke lah, nggak apa-apa. Dan itu mungkin untuk menyembuhkan aku gitu. Dan kerokan itu sebuah semacam
momentum ya, sebuah momentum event untuk merayakan bahwa nggak apa-apa kadang kalau sakit gitu, tapi itu menyembuhin kamu. Wow. Lebih kepingin sembuh sih. Berarti kayak kerennya tuh kayak gua tuh pernah punya luka jadi karya gitu, keren. Iya, luka jadi that's karya. right, Iya. yes. Tapi Jadi bukan lagi balas dendam. bukan jadi balas dendam, tapi jadi karya gitu. iya. Tapi keren banget ya, keren banget. Luka jadi karya. Kalau lu tuh, Inspiring orang kan. Ya. lu ada nggak sih pengalaman pribadi yang sama Tuhan yang wah gila nggak sih? Sebelum itu aku mau nanya dulu nih, sebelum lupa. Ya itu oke. Ini kan kerokan tuh tadinya karena kangen ya. Kak lagi winter, terus pengen kangen kerokan, jadinya kakak menuangkan lah di karya ini. Iya. Kayak kakak kok bisa kepikiran sih kayak kenapa kerokan? Iya, yes, that's good. Kenapa? Aku kayak misalnya aku lagi kepikiran mau bikin karya nih. Tapi aku lagi sakit, mau dipijet. Terus kok aku bisa kepikiran, aku mau bikin karya dipijet aja, itu gimana? Itu sangat wild banget ya. Memilih Karena budaya Indonesia itu temanya banyak tuh, ya. iya betul. Di antara Tapi semua kenapa? memilihnya kerokan. Kerokan, betul. Kenapa kerokan? Kenapa kerokan? Kenapa Bandung kan? Kamu kerokan tuh kenapa? Pernah kerokan nggak? Enggak. Aku pernah. Aku pernah. Kamu kerokan kan kalau lagi sakit ya? Kalau lagi sakit, lagi demam. Lagi demam. Iya. Kondisinya aku tuh sakit secara hati dan mental dan spiritual. Jadi ya dan lucunya sebenarnya kalau misalnya pengen kerokannya jadi merah kan harus masuk angin beneran Iya, kan. iya. Itu beneran kayak kadang tuh aku jalan tuh nggak pakai coat atau apa, sengaja biar masuk angin. Kadang ya. Cuma intinya kenapa dari antara semua kerokan yang kupilih karena aku tahu diri aku lagi sakit gitu. Dan tadi ya balik lagi aku pengen sembuh. Wow. Nah sembuhnya gimana? Kerokan kan juga sebuah metode untuk menyembuhkan kan. Tapi aku push lebih dalam lagi bahwa menyembuhkan tuh kadang nggak selalu harus fisik aja, tapi secara hati juga bisa. Wow. Lebih ke situ sih. Keren. Wow, keren banget. Kayaknya Sepanjang. seni itu di Indonesia lagi kurang nih sih. Iya. Kurang ya? Kenapa ya kurang ya? Apa Ya yang mungkin mereka- karena stereotype lagi ya baliknya. Kalau sukses tuh Oh iya, sukses tuh harus dokter, Yes. stereotype gitu. Tapi sebenarnya kalau kita buka mata ya, Pit, Indonesia nggak setutup itu kok sama seni ya. Karena dasarnya aja apa yang jadi ciri khas Indonesia? Batik, membatik, makanannya pun kita nggak cuman misalnya kue basah aja nggak cuman satu bentuk, walaupun rasanya ya balik lagi mungkin pandan, terus kelapa parut, gula Jawa, tapi banyak banget bentuknya yang it means orang Indonesia tuh kreatif loh. Iya. Cuman kita kurang membuka mata aja kalau Indonesia tuh sebenarnya kaya banget sama kreativitas tuh. Wow. Bener-bener seninya kental banget. Ya, Tapi apa sih yang paling berkesan buat lo di Indonesia ini? Satu aja. makanan sih. Kalau Kak Jana sendiri apa? Apa yang paling berkesan buat Indonesia? Berkesan ya. Ya mungkin kerokan itu kali ya. Kerokan ya. Oh iya, kerokan. Iya. Kalau aku apa ya? Apa? Cewek Sunda ya. Enggak. Yang manis-manis gitu ya. Gelis ya. Iya. Lu belum jawab. Oh iya, pengalaman aku paling berkesan ya sama Tuhan. Along the way, kita ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol sama Kak Angel, aku tuh kayak relate terus sama Kak Angel, dimana orang tua nggak fully support, terus yang kayak intimidasi gitu-gitu. Dan aku juga sebenarnya anak IPA. Iya, lihat ya. Aku anak IPA yang sebenarnya masuk IPA juga karena ikutan temen sih. Iya. Tapi aku ikutan temen kenapa? Karena emang dari dulu lingkungan aku tuh kebetulan kalau SD-nya di sini, pasti SMP-nya ke sini. Oh, SMP-nya ke sini, SMA-nya pasti ke sini. Iya. Nah, aku ngikutin terus. Iya. Dan aku ngikutin ini. Tuh, aku ngerasa kayak aku tuh gak punya pendirian ya. Kayak selalu ngikutin. Terus nanya teman-teman pas mau kuliah, "Lu mau kuliah apa?" Ya paling keluar negeri, bisnis. Bentok-bentok yang di luar IPA tuh paling bisnis. Iya. Dan aku tuh kayak seni. Lu masuk mana? Dulu emang aku suka bikin kue kan.
Pastry Aku suka ngasih orang, ini cobain nih gue bikin cookies, cobain nih bikin ini. Dan mereka taunya aku suka ini. Jadi gak heran kalau misalnya aku keluar dari SMA IPA ini, aku jadi baker tuh gak heran. Betul. Tapi pas aku bilang, oh enggak jadi, aku jadinya di Bandung aja. Hai ya Cek, kenapa? Terus dia gak apa-apa, dibayar sama orang tua. Terus apa tuh masuk cooking, terus aku bilang enggak, terus aku masuk apa ya, fashion design, terus kayak hah? Terus apalagi Marnat. Dan Marnat tuh kalau di lingkungan aku dulu, aku nggak suka Marnat. Kenapa? Karena dilihat tuh dari depan gedungnya yang tua, terus ya, anak Marnat. oh maaf kalau sama Marnat I love you. Jangan leadernya. Kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, semuanya dikasih jalan aja sama Tuhan. Semuanya serba digampangin. Kayak aku doa, dan along the way juga aku banyak nangisnya banget. Pas aku keterima tuh awal aku masuk kelas 12. Tapi selama perjalanan kelas 12 itu aku banyak banget nangisnya. Dan aku pengennya keluar negeri kan, tapi aku malah dibiarin sama Tuhan tuh, ya udah stay aja di Bandung. Dan itu kayak nanya, kenapa sih Bandung? Dan waktu itu pertemanan aku juga lagi nggak baik, semuanya tuh lagi nggak baik. Dan ada satu saat aku berdoa karena aku frustrated banget. Aku kayak, Tuhan please lah, maunya apa? Aku tuh capek gini. Dan itu sebelum aku masuk ICC guys. Dan habis itu seminggu kemudian aku kenal sama teman-teman baru. Aku kenal sama cowokku juga. Dan aku kenal sama ICC. Dan itu sebenarnya kayak langsung disusun gitu ya, kayak oke, aku gereja lagi. Tapi apa ya, sekolah masih kayak gini, keluarga juga masih kayak gini. Tapi buat apa? Terus kenapa aku di sini? Tapi selama aku dijalanin, ternyata aku kepake loh. Little that I know, aku bisa menjadi berkat. Wow. Dan itu nggak instan. Wow. Terus aku dulu mikirnya kayak buat apa? Tapi sekarang kayak, wow, Tuhan teh bukan ngebiarin aku, bukan nggak ngeliat aku. Dan Tuhan lagi ngebentuk hati aku dulu ya. Lagi ngebentuk hati aku dulu buat ngubah lingkungan aku. Wow. Supaya aku bisa menjadi berkat. Terus itu sih yang kayak sampai sekarang aku nggak nyangka gitu kalau aku tuh bisa berguna di Bandung. Terus aku bisa dapat vision yang lebih luar biasa menurut aku daripada waktu dulu ya. Okay. Kayak aku udah tahu aku mau kemana. Dan aku dapat dosen wali yang luar biasa yang ngebimbing aku dapat teman-teman yang luar biasa sekarang. Itu kayak Tuhan benar-benar lagi mempersiapkan, betul banget sih. Di luar pikiran kamu ya? Iya, di luar pikiran aku nggak ngira sama sekali. Itu luar biasa banget. Dan tapi si baking ini yang aku suka ini, Tuhan juga tetap pakai. Iya. Oke. Iya, waktu itu aku sempat mention kan, aku dipakai buat bikin encounter camp. Dan kita kekurangan dana dong. Kita bikin danus. Danusnya apa? Aku bikin kue. Wow. Dan itu laku dan hampir menutupi, kayak luar biasa banget. Ternyata aku tetap apa yang aku pelajari selama ini tuh emang gak sia-sia. Berarti apa yang lu udah jalanin tuh dipakai lagi ya sama Tuhan? Dipakai lagi. Walaupun sia-sia. Iya, walaupun beda yang gak sesuai ekspektasi aku, tapi gak pernah sia-sia lah semuanya. Tuhan tuh nggak hanya nunjukin kasihnya buat keluarga lu dan panggilan lu, tapi Tuhan kasih cowok lu juga. Iya. Tapi gimana sih supaya, kan tadi tuh katanya bahwa apa yang udah kita jalanin itu nggak sia-sia dan pasti Tuhan pakai. Berarti respon kita sebagai anak muda harus kayak gimana buat kita tahu nemuin visi kita dan panggilan kita bukan jalan sendiri. Apakah kita perlu nyoba banyak hal kah? Bayangin gelombang suara. Gelombang. Kita mungkin ada, misal tadi baking, gelombang satu nih, gelombang merah gitu. Mungkin kalau misalnya kakak, mungkin ada musik gitu kan, ada acting, ada modeling, ada apa gitu, tari, presenting, IPA yang mungkin agak beda dikit ya warnanya. Tapi sebenarnya apa yang Tuhan taruh di dalam diri kakak itu tuh nggak beda jauh dari the big wave atau gelombang yang besar yang Tuhan taruh dalam diri kakak. Jadi selama masih muda ya jangan takut untuk mencoba. Tapi ya ingat tadi ketika gelombang-gelombang ini itu tuh tidak akan saling diminishing gitu loh. Maksudnya diminishing ada di red gitu kan.
Tapi justru gelombang-gelombang ini tuh akan menguatkan hingga akhirnya kamu masuk ke arus yang tujuan itu. Makanya kenapa aku setuju banget sama Cece bahwa apa yang Tuhan bekali ke kita itu tuh nggak bakal pernah sia-sia gitu. Wow, iya. Nggak pernah sia-sia. Dan mempelajari sesuatu, apalagi if you invest on yourself, kamu berinvestasi pada diri kamu sendiri untuk menjadi lebih baik setiap harinya, itu tuh nggak bakal pernah sia-sia gitu. Jadi kalau yang aku bisa omongin mungkin ke anak muda yang bingung, patah semangat atau apa ya, banyak masalah kali ya, masalah hati, masalah hidup, masalah fisik, gak tahu ya, masalah keluarga, masalah temen, pacar apa semua, ya tetap semangat dan jangan menyerah gitu. Just do your best and God will do the rest. Gitu. Wow. Karena gue lihat bahwa Kak Angela tuh luar biasa banget. Aku sangat terinspirasi banget. Misalnya Kak Angela tuh mau bikin buku tentang hidup Kak Angela. Apa judul bukunya? Buku ya? Buku ya, judul bukunya. Kenapa judul buku ya? Buku, gimana sih pertanyaan, buku nggak sih? Biasanya kayak gitu. Mau bikin, ya benar judul buku. Apa yang lebih mau di point iya, benar. Di buku ini? Apa judul bukunya? Iya, mungkin kehidupan. Kalau Kak Angela sendiri mau, kalau Kak Angela sendiri mau bikin buku, bukan mau bikin buku. Aduh. Pertanyaannya agak sulit ya. Agak tapi ngerti sulit. kan konteksnya, ngerti kan? Ya. Cerita tentang hidup kakak. Judulnya mau apa? Poinnya apa? Apa yang mau ditonjolkan ya? Kalau misalnya dalam konteks spiritual dan agama ya mungkin the humble child kali ya. Wow. The humble child. The obedient child gitu. Karena aku rasa perjalanan aku sama Tuhan tuh it's about ketaatan, tapi bukan berarti aku tuh jadi apa ya, babu gitu loh yang suruh taat, kamu harus ikut ini, harus ini, paham gak sih? Yes. Ya kamu harus kesini, kamu harus nurut gitu. Enggak, tapi aku rasa ya I am so loved by God gitu. Kayak Yohanes aja lah, kan dia kan ditulisannya kan tentang kasih kan, karena dia merasa diri dia itu sangat dikasihi Tuhan, dan aku juga merasa begitu bahwa aku tuh sangat dikasihi Tuhan gitu, sampai-sampai aku bisa jadi orang seperti ini. Dan mungkin cover bukunya kupu-kupu putih kali ya, karena mungkin ini nggak berlaku ke semua orang ya, cuma maksudnya ke personal aku. Di saat-saat aku kadang ngedown, di saat kadang aku kayak sedih, Tuhan tuh selalu ngirim kupu-kupu putih gitu untuk menghibur aku. Jadi setiap kali aku ngeliat kupu-kupu putih, aku tahu kayak Tuhan tuh lagi saying hi to me gitu. Iya. Gitu wow. Keren banget. Tapi misalnya nih mungkin terakhirlah closing ya. Kalau misalnya ada anak muda yang dia tuh udah tahu panggilannya, udah tahu visinya, tinggal menjalani tapi nggak disupport sama orang tuanya. Sampai mungkin detik ini orang ini yang lagi nonton hampir mau meninggalkan apa yang Tuhan panggil karena nggak disupport sama lingkungannya, orang tuanya. Apa sih yang mau Kak Angela bilang? Mengutip dari buku ini jadi nggak apa ya? Nggak apa-apa. Mengutip dari buku The Alchemist. If you want something, the whole universe conspires you to achieve it. Kalau kamu ingin sesuatu, alam semesta ini tuh sebenarnya lagi mendukung kamu untuk mencapai itu. Kalau misalnya itu kan di buku itu ya, tapi sebenarnya kalau misalnya dalam konteks sekarang ya, Tuhan tuh He's Jehovah Jireh. Yes. If He calls you into something, He will give you what you need. Dan sebenarnya kadang kita ngerasa kayak, gue butuh ini. Misalkan kayak kakak bikin konten YouTube, kayak aku butuh editor, aku butuh apa, aku butuh storyboard this, atau kayak yang bikin konsep apa-apa. Tapi God put into me that Angela, all that you have is all that you need. Apa yang kamu miliki itu adalah apa yang kamu, itu cukup gitu. It's already enough. You are enough gitu. Wow. Udah cukup. Wow. Tinggal bikin aja gitu. Dan akhirnya di saat itu ya udah, aku kameramen, aku bikin konsep, aku teknis semua, editing dari pre-production sampai post-production aku bikin semua sendiri. Dan lucunya itu Tuhan yang membantu
apa ya, dari situ itu kan panggilan juga ya. YouTube-nya channelnya tuh Jar Production by the way. Iya. Tuhan pakai YouTube channel kakak itu tuh sampai meledak, sampai ngebantu banyak banget anak-anak yang mau masuk FSC dari ITB. Wow. Bahkan anak ICC yang misalkan di Telkom ya, misal kayak yang ngebantuin kemarin kayak Nando, El, mereka tuh sebenarnya udah kenal kakak dari YouTube itu. Wow. Iya, karena mereka ngerasa kayaknya ngebantu banget gitu kan. Dan itu tuh nggak cuma di scope Jawa Barat, itu bahkan di seluruh Indonesia juga. Come on. Bahkan kakak pernah juga nih ada anak minta mentor kakak gitu. Kakak tahu, maksudnya kayaknya orang ini finansialnya nggak terlalu oke, tapi ya udah kakak lesin aja setahun sama gratis gitu. Wow. Karena nggak tahu Tuhan tuh manggil kakak ajarin aja gitu. Wow. Akhirnya kakak setekun sama 1 tahun itu kakak ngajar aja, dan akhirnya anak itu masuk FSD ITB. Dari Sumatera FSD ITB, dan akhirnya berkembang banget lah. Wow. Jadi terus misalkan juga kadang kakak lagi ngapain apa tiba-tiba dipertemukan sama anak orang Papua yang mungkin dia secara teknis gadget, cara pakai laptop, HP itu masih nggak tahu, bahkan ngisi pulsa, ngisi foto tuh nggak tahu. Tapi Tuhan gerakin kakak gitu. Wow. Ya udah, kakak setiap minggunya, setiap hari, misal 2 minggu sekali ya, kakak bantu dia untuk bantuin tugas dia, cara pakai komputer, tentang sekolahnya di mana. Hingga akhirnya kan biasanya kebanyakan teman-teman yang mereka tuh tengah jalan out, karena nggak kuat gitu kan. Tapi luar biasanya dia masih kuliah, dan sekarang lagi kuliah di Cirebon, kan ITB Cirebon kan, dan masih ngejalanin kuliahnya. Wow. Jadi berkat itu nggak selalu harus yang grandeur, yang kayak mungkin duta kampus itu satu hal yang prestigious ya, tapi nggak selalu gitu. Kadang one little step gitu ya, one little action itu tuh bisa, your kindness itu bisa ngubah the whole universe for that person. Jadi kalau misalnya kamu tadi pertanyaannya, ada anak muda ingin melakukan sesuatu yang besar mungkin ya, tapi nggak disupport, nggak ada modal, nggak ada duit gitu ya biasanya kan. It's alright gitu. Karena ketika kamu punya mindset bahwa all that you have is all that you need and I am enough, kamu akan berpikir cara-cara kreatif lainnya untuk mencapai tujuan kamu. Berarti kayak kalau Tuhan yang utus, dia juga yang bakal urus gitu. Kita memperkenalkan dengan hal-hal yang nggak kita. Wow, kayak thank lagu you. He's always on time. Yes. Ya, always on time. Nih berbeda, oke, kita jadi nyanyi. Oke guys, thank you banget buat yang udah nonton. Tapi kebetulan aku thank you banget buat Kanjela juga, bahwa apa yang tadi kita obrol itu sangat benar-benar menginspirasi banget. Gue percaya di rumah buat teman-teman yang lagi nonton, gue nggak tahu mungkin ada yang nyentuh dari hati kalian. Percaya bahwa itu bakal merubah hidup kalian juga. So ini thank you banget buat Kanjela, thank you banget juga buat yang udah nonton. So see you next episode. Jangan lupa support kami juga buat klik tombol like, subscribe, dan share juga ke teman-teman. Siapa tahu temannya ada yang mengalami galau kayak tadi ya. Iya. Siapa tahu ada yang relate juga ya kayak aku. Oke. See you.